Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya menu inventory. Di sini ada pilihan menu yaitu master product. Master product adalah menu untuk menginput master barang yang akan kita jual beli. Oke. Di sini yang pertama ada namanya product code. Product code tetap auto dan terhide, artinya akan di-generate oleh sistem kodenya. Tetapi di sini ada satu kolom lagi yang namanya part number. Part number adalah kolom kode barang yang bisa kita tentukan sendiri. Jika kode barang mau tergenerate oleh sistem secara otomatis, ini ketik saja auto. Oke. Atau bisa ketik sendiri jika ada kode sendiri. Selanjutnya di kolom menu item description, ini adalah untuk menginput nama barangnya. Saya contoh test produk makanan contohnya. Oke. Display name ini adalah alias nama dari nama barang ini. Kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian di sini ada kolom namanya item type. Ini bisa dipilih tipenya produk ini apa. Oke. Jika sudah ada tinggal klik. Tapi jika ada penambahan item baru, item tipe baru, ini klik di tanda panah ininya. Oke, tambahkan. Sebagai contoh, ini tipenya adalah makanan. Ini saya save. Oke. Maka sudah ada dua item tipe, obat dan makanan. Saya pilih makanan. Kemudian di sini ada item group sama. Ini pengelompokan grup barang. Oke, jika ada penambahan tambah lagi. Di tanda panah kuning tinggal diketik aja item grupnya apa. Misalnya makanan juga, makanan umum sebagai contoh. Oke, ini saya simpan. Oke. Item type, item group, item identification S, ini adalah lebih ke details pengelompokan barang yang kita input. Oke. Kemudian di sini ada kolom namanya standard price. Kolom standard price adalah kolom untuk menginput harga jual di produk ini. Oke. Kemudian masih tetap di kolom atas, ini ada beberapa tombol checklist. Sebagai contoh, ini salah satu. Jika saya centang inactive, artinya produk ini sudah tidak aktif atau discontinue. Tapi kalau posisi tidak tercentang, artinya produk ini masih bisa berjalan. Kemudian maksud dari inventory item tercentang, artinya jika saya centang, berarti produk ini bisa ada stoknya, menimbulkan stok jika terjadi transaksi. Kemudian untuk sales item dicentang, artinya produk ini bisa dijual. Kemudian di purchase item dicentang, artinya produk ini bisa dibeli. Kemudian di sini jika saya centang production result, ini artinya barang ini sifatnya diproduksi dengan material-material yang komponen pembentuk produksinya harus diisi. Oke. Di kolom production ada namanya pemilihan bill of materialnya. Oke. Tapi kalau saya tidak centang, otomatis nih jadi produk seperti biasa. Fixed asset jika saya centang, artinya barang ini adalah produk aset. Oke. Schedule item ini tidak perlu dicentang. Oke, kita akan coba jelaskan lebih lanjut dalam proses penginputan master produk. Di sini ada kolom yang namanya general. Oke. Di sini ada menu yang namanya manufacture by. Kita bisa tentukan jika produk ini ada proses manufacture-nya dilakukan oleh siapa. Ini bisa diketik di sini. Kemudian di bawahnya ada kolom menu yang namanya vendor. Kita bisa langsung pilih. Misalkan produk ini sudah ditentukan atas supplier siapa. Contohnya ini produk ini disuplai oleh PT Kebayoran Pharma. Oke, sebagai contoh. Selanjutnya di sini ada kolom yang namanya serial and batch number. Di sini ada pilihan manage item by, artinya kita bisa pilih. Jika saya pilih none, artinya barang ini tidak ada kontrol selanjutnya. Oke. Dan kemudian jika saya pilih serial number only, artinya produk ini dikontrol berdasarkan SN nya, serial number nya. Oke, sebagai contoh seperti handphone,
mesin-mesin, ada control serial numbernya. Oke. Kemudian di sini ada pilihan batch number only, artinya produk dikontrol berdasarkan batch. Contohnya seperti obat-obatan. Oke. Kemudian di sini ada expired date only, artinya hanya dikontrol berdasarkan expired date. Tapi jika mau dikontrol secara lebih kompleks, di sini ada pilihan serial number and expired date. Kemudian di sini ada pilihan batch number and expired date atau serial number, batch number, and expired date. Tergantung tipe produknya mau dikontrol seperti apa. Oke. Kemudian di sini ada kolom yang namanya unit management. Oke. Ada unit specify, artinya pengontrolan secara konversi barang. Misalnya ada produk atau beberapa produk yang isinya satu box sama dengan 10 piece. Oke. Artinya pada saat proses transaksi baik purchase ataupun sales nanti, kita bisa input berdasarkan box ataupun berdasarkan satuan terkecil yaitu piece. Artinya setiap dipilih satu box, otomatis di dalamnya itu sudah terdapat 10 piece barang. Oke. Di sini juga bisa dikontrol bahwasanya satuannya apa, bisa botol, box, pack, piece, strip, dan lain-lain. Kemudian di sini ada satu lagi menu kolom yaitu namanya inventory control. Di sini bisa dikontrol minimum quantity level atas barang ini. Kemudian kita bisa kontrol maksimum order quantity atas barang ini. Kita bisa tentukan. Oke. Di kolom selanjutnya ada namanya accounting. Accounting adalah kolom penentuan susunan akuntansi atas produk ini. Cost of goods sold-nya misalnya ke biaya produksi barang. Artinya secara nilai COGS-nya, HPP-nya membentuk di biaya produksi barang. Kemudian di inventory otomatis ke persediaan produk. Kemudian sales-nya otomatis terjurnal ke penjualan produk. Begitu juga dengan return-nya. Kemudian di sini ada pemilihan profit loss calculation method. Kita bisa pilih cara pengambilan sistem akuntansinya, apakah secara first in first out FIFO atau secara rata-rata average. Kita bisa pilih. Secara sistem defaultnya ke FIFO. Di sini juga bisa centang untuk aplikasian PPh 21 atau 23 di produk. Kolom selanjutnya ada namanya price center. Price center adalah kolom custom harga yang diberikan atas barang ini. Contohnya di sini bisa dikontrol minimum sales price. Artinya jika saya pilih barang ini harganya 100.000, oke. Misal saya tentukan minimum sales price-nya adalah 90.000. Artinya jika barang ini dijual di bawah harga 90.000, sistem otomatis ngeblok selama user yang menggunakan tidak memiliki hak menjual di bawah harga limit minimum. Oke, kemudian di sini ada pengaturan custom price, kita ada 10 harga. Oke. Jadi misalnya ada pengontrolan harga untuk grosir, harga untuk retail, untuk toko, ini bisa diisi di sini dan silahkan diganti captionnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu yang namanya kolom details. Ini kolom details atas produk ini, kita bisa inputkan gambar di sini. Kita klik here. Kita bisa pilih, contohnya saya ambil foto koala. Oke, di sini juga bisa diklik. Di sini ada 4 kolom untuk input gambar. Kemudian untuk details remark atas barang ini bisa diisi di sini. Kita sediakan, tinggal ganti aja captionnya tergantung kebutuhan. Kemudian ada kolom menu namanya advance. Di sini ada advance item property. Ini defaultnya item is trading item. Ini centangkan di atas. Untuk yang selanjutnya, menu-menu selanjutnya kita akan coba jelaskan pada saat proses training. Oke. Kemudian program kita bisa mengontrol dimensi produk. Oke. Width-nya berapa, length-nya berapa, height-nya berapa, otomatis akan terbentuk volume atas barang ini. Kemudian kita bisa kontrol gross weight-nya, yaitu berat kotornya, dan kita bisa kontrol net weight-nya, yaitu berat bersihnya. Kemudian ada kolom selanjutnya inventory, ini tidak ada apa-apa. Mix and match juga
tidak ada apa-apa. Ini bisa diinput ketika memang sudah ada kebutuhannya ke kolom ini. Kemudian ada namanya kolom profit margin, ini pun tidak perlu dibuat apa-apa. Oke, saya kembali ke general. Jika sudah dicek dengan baik produk yang kita input dan sudah sesuai, lalu yang terakhir adalah proses simpan, yaitu save. Oke, maka produk sudah tersimpan.